Oke, selamat datang di channel YouTube Guru Sakti. Nah, pagi ini Bapak akan mengajari beberapa gerakan dasar dari berenang gaya bebas. Dan yang terpenting dari belajar gaya bebas itu adalah kita mempraktekannya di kering terlebih dahulu sebelum kita terjun langsung ke dalam kolam renang. Dan usahakan ketika kalian belajar di kolam renang agar didampingi oleh orang tua atau kakak atau kerabat yang bisa mendampingi kalian nanti ketika terjadi sesuatu. Karena belajar di dalam kolam renang itu sangat berbahaya, apalagi bagi kalian yang masih pemula di dalam air. Oke, langsung saja kita cek. Oke, nah di sini yang perlu kalian sediakan untuk latihan di tempat yang kering terlebih dahulu yaitu meja atau tempat-tempat yang tinggi. Mungkin di rumah ada kursi atau meja yang lebih tinggi sehingga kalian bisa mempraktekkan bagaimana cara berenang yang benar di kolam renang nantinya. Jadi terlebih dahulu kalian harus latih. Dan ada beberapa gerakan yang perlu kalian pelajari, yaitu salah satunya gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan mengambil pernapasan ketika kalian sedang berenang. Karena pengambilan napas pada saat kalian berenang itu sangat penting. Ada tempo-tempo yang perlu kalian pelajari dalam pengambilan napas. Karena apabila kalian tidak bisa mengambil tempo pengambilan napas, akan menguras tenaga kalian terlalu banyak sehingga kalian akan mudah terlelah ketika masih berada di dalam kolam renang. Oke, nah di sini saya sudah sediakan meja ini fungsinya untuk melatih beberapa gerakan dalam berenang gaya bebas. Pada belajar kali ini kita akan mempelajari gaya bebas tadi. Nah, di dalam belajar gaya bebas yang perlu kita pelajari terlebih dahulu itu gaya kaki. Nah, gaya kaki. Tangan bisa saja dipajang di depan meja untuk pengaman. Nah, di dalam gaya bebas kaki tidak bergerak seperti gerakan berenang pada umumnya, yang dimana kalau berenang gaya bebas kaki kalian akan seperti ini. Kalau gaya lainnya ada yang seperti ini. Nah, berbeda dengan gaya bebas kalian hanya perlu seperti ini, nah, lurus, tidak perlu terlalu membengkokkan kakinya, seirama dengan pergerakan tangan. Nah, seperti ini saja, tidak perlu berlebihan gerakannya. Nah, tidak perlu seperti ini, hanya saja lurus, angkat ke atas dan ke bawah, sesuai seperti kalian berjalan kaki di daratan, seimbang dengan pergerakan tangan. Yang selanjutnya yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan, ketika tangan kalian lurus ke depan, posisi kepala kalian harus lurus ke bawah permukaan air. Dan bagaimana caranya untuk mengetahui porus agar kita tidak berbelok saat berada di kolam renang? Di setiap kolam renang itu ada garis di dalam dasar kolam renang. Itu fungsinya adalah agar kita tidak berbelok ketika sedang berenang. Makanya kepala kita saat berenang di dalam kolam renang itu menghadap ke bawah untuk melihat garis yang ada di bawah dasar permukaan kolam renang. Makanya kita menunduk ke bawah dan tangan kita lurus ke depan. Dan saat mengambil air, kalian mengayuh, posisikan tangan kalian seperti mangkok, seperti sendok, seperti sendok, untuk mendapatkan kayuhan yang lebih besar dibandingkan kalian menggunakan tangan terbuka, dan itu akan terlalu melelahkan dan tidak akan mendapatkan air yang begitu banyak. Jadi usahakan tangan kalian seperti sendok. Nah, seperti ini. Ini kayu, angkat siku, hempaskan ke depan, kayu, hempaskan ke depan, kayu, hempaskan ke depan, kayu, hempaskan ke depan, kayu lagi, hempaskan ke depan. Habis itu cara pengambilan napasnya, kan tadi kepalanya ke bawah. Bagaimana cara mengambil napasnya sedangkan wajah menghadap ke bawah? Setiap kali kita mengayuh dalam gaya bebas itu ada posisi seperti ini. Nah, posisi seperti ini kita gunakan sebagai cara dalam mengambil nafas ke samping. Di dalam gaya bebas biasanya mereka konsisten mengambil napasnya ke sebelah mana. Ada yang ke sebelah kiri, ada juga yang ke sebelah kanan, sehingga itu menentukan berapa tempo mereka dalam mengambil napas. Jadi ambil, misalkan saya
mengambil napasnya fokus ke sebelah kiri. Ketika berenang, ambil napas ke samping, hempaskan, ambil napas, hempaskan, ambil napas, hempaskan, dan usahakan napasnya harus menggunakan mulut untuk menghindari terjadinya air masuk ke dalam hidung. Jadi kalian mengeluarkan nafas di dalam air dan kalian mengambil udara di luar air, di atas permukaan air, sehingga tidak membuang waktu ketika wajah kalian itu berada di atas permukaan air, sehingga masih banyak waktu untuk mengambil napas. Jadi napas keluarkan di dalam air, ambil napas, keluarkan, ambil napas, sehingga tidak membuang waktu. Kalau kalian mengambil napas dan mengeluarkan napas ketika dia ada di atas permukaan air, terlalu banyak waktu terbuang. Jadi keluarkan napas, tarik napas, keluarkan, tarik napas, pakai mulut, keluarkan. Nah, itu tadi cara berenang gaya bebas yang bisa kita praktekkan di darat atau di kering, dan menggunakan alat-alat yang mudah. Mungkin ada di rumah, ada meja di rumah, mungkin ada kursi yang bisa kalian praktekkan di rumah. Nah, nanti ketika kalian sudah mempraktekannya di rumah, usahakan didampingi orang tua. Nah, jadi kombinasi dari 3 gerakan tadi adalah bisa kita praktekkan sini. Wajah menghadap ke bawah, tangan ke depan. Nah, kalau Bapak biasanya fokus ke sebelah kanan untuk mengambil napasnya. Bisa disimak semuanya. Jadi di dalam olahraga renang itu tidak terlalu banyak pergerakan di bagian kaki, karena kaki itu cuma mengikuti saja. Nah, seperti ini kakinya. Berbeda dengan beberapa gerakan renang lainnya yang terlalu banyak di kaki juga, seimbang antara kaki dan tangan. Oke, itu saja pelajaran hari ini. Semoga anak-anakku semua bisa memahami pembelajaran teori dan praktek yang bisa kita praktekkan di darat. Mungkin beberapa waktu nanti mungkin akan saya praktekkan bagaimana cara berenang yang langsung kita praktekkan di kolam renang. Semoga saja ada kesempatan kami bisa mempraktekannya di kolam renang, dan simak video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.